Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Munzia, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMK Putra Mandiri Bangsa pada kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Amin. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya ya? Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Ketua kelas, siapkan kelasnya, pimpin untuk berdoa. Duduk, yang berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ibu absen satu persatu ya. Siti Nasya Anindita, Siti Fatmala Dewi, Siti Nasya, udah ya? Siti Rahmawati Nur Laila, Sipa Aulia, Andini Apriani, sakit? Antini ya? Oke, mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan kembali. Baik, sudah siap belajar hari ini ya? Siap. Silakan tengok kanan, tengok kiri. Masih ada sampah di sekeliling kalian, Pak? Ada. Ada lima. Ada atau tidak? Ini. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih bersemangat. Ice breakingnya mudah, kita hanya tepuk 1, 2, 3. Ketika ibu mengatakan tepuk 1, berarti kali ke kanan. Tepuk 2, kanan kiri. Tepuk 3, kanan kiri atas. Siap? Siap ya? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, siap ya untuk belajar ya? Oke, siap itu siap dong. Siap Bu. Nah, sebelum ke pembelajaran inti kita, Ibu mau ngecek kalian belajar atau tidakkah di rumah? Ini masih ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu sudah sajikan word wall ya. Di sini sudah ada word. Di sini materinya berkaitan dengan pembelajaran kita di minggu lalu. Apa pembelajaran kita di minggu lalu? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Kemudian tentang tata cara berpakaian dalam syariat Islam. Paham ya? Paham. Nah, di sini Ibu sajikan 10 soal yang nanti Ibu panggil untuk perwakilan saja 10 orang. Nanti disajikan di depan soalnya, kalian tinggal milih mau soal berapa dulu, tidak harus berurutan, mau nomor 8, mau nomor 9. Istri Nailani. Istri ada? Maju
Di depan saja. Pilih mau nomor berapa? Nomor 1. Nanti kamu pijit di situnya nih ya. Nanti di sini sama ibu. Nomor 1. Yang mana? Boleh pijit di situ. Apa? Diketik papan tulisnya. Dita. Ayo Dita. Nomor 5. Silakan baca 30 detik berjalan. A, B, C atau D? Ayo. Tengah belakang. A, B, C atau D? D. A, D. D. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai zina dan pergaulan bebas. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita atau kalian capai sebagai peserta didik di dalam materi ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian zina, pergaulan dan pergaulan bebas menurut ajaran Islam. Dan yang kedua adalah menganalisis dampak zina dan pergaulan bebas bagi individu, keluarga dan juga masyarakat. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Jadi dari sini kalian harus paham dan ini penting sekali untuk kalian. Kenapa? Kalian ini masih masih muda. Kalian masih dibilang masih lendir. Kalian masih di peralihan antara anak SMP dan juga masuk ke ranah SMA, yang mana di sini rasa kalian ini mencoba itu sangat tinggi. Tetapi kalian harus paham dengan pergaulan di luar itu seperti apa. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang nantinya akan memberikan dampak negatif kepada kalian dan keluarga kalian, bahkan di lingkungan sekitar kalian. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran di sebelumnya. Materi kita hari ini pergaulan bebas dan zina. Kita sambungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara berpakaian dalam syariat Islam. Ya kan? Betul? Masih ingat? Nah, bagaimana sih cara berpakaian dalam syariat Islam? Ada yang tahu? Apa? Nah, betul. Memakai pakaian tentunya yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup aurat kita. Nah, aurat laki-laki dan perempuan itu sudah tentu ada ada ketentuannya, bagaimana aurat perempuan, bagaimana aurat laki-laki. Nah, sejauh itu ibu yakin kalian sudah paham. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada kaitannya pembelajaran kita sebelumnya, yaitu berpakaian menurut sesuai syariat Islam dengan pembelajaran kita nih? Apa pembelajaran kita? Pergaulan bebas dan zina. Ada keterkaitannya atau tidak? Ada. Apa itu? Ada keterkaitannya karena yang pertama sehingga dari pandangan berulang betul. Yang kedua kita juga terhindar dari perbuatan yang mendekati zina. Ya, Di sini ada pengertian perbuatan zina. Nah, zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni. Apa? Yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Artinya mukallaf, artinya sudah tahu mana yang betul dan mana yang salah. Kemudian tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, kemudian zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan yang keji. Kemudian zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu
atau keduanya yang sudah menikah. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa gambar. Kalian lihat di sini ada gambar apa sih? Ada gambar anak sekolah tawuran. Ini gambar yang pertama ya, diingat ya. Gambar yang kedua, merokok. Merokok menggunakan apa? Seragam. Gambar yang ketiga, nah, mabuk, merokok. Di situ ada antara laki-laki, kemudian ada antara perempuan. Nah, kalian dari ketiga gambar ini, kalian pasti tentu sudah paham ya, apa dari maksud-maksud dari gambar di sini. Nah, kalau ibu memberikan pertanyaan dari gambar di sini, kira-kira apa sih dampak dari pergaulan bebas dan zina dari gambar yang bisa kalian lihat? Ada yang bisa menjawab? Apa saya? Dampak dari pergaulan bebas bagi remaja yaitu meliputi kesehatan mental, kesehatan fisik, terus hubungan sosial, pendidikan, sama kriminalitas. Oke, good. Nah, itu dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari yang namanya pergaulan bebas dan zina. Good job. Jadi sejauh ini kalian sudah sedikit paham ya tentang apa itu zina, apa itu pergaulan bebas, bagaimana, kemudian dampaknya apa, solusinya apa. Nah, di sini untuk supaya kalian lebih paham lagi, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD itu apa? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Yang mana di sini nanti Ibu akan memberikan poin penilaian. Penilaian di sini ada 3, yaitu penilaian sikap kalian. Sikap kalian dari mulai kalian mengerjakan tugas sampai nanti akhir kalian mempresentasikan jawaban kalian itu, sikap kalian itu seperti apa. Kita buat kelompok dulu. Di minggu sebelumnya Ibu sudah menentukan, kita sudah menentukan kelompok-kelompoknya. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Masih ingat tentu ya? Oke. Kalau masih ingat silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya. Kalian melingkar bentuk lingkaran. Oh, kalau yang ini Bu berhadapan-hadapan silakan, karena kan ada yang tidak sekolah ya. Nah, kalau yang tidak kelompoknya sedikit silakan berhadapan. Kalau yang banyak silakan bentuk lingkaran. Nah, kita keluar. Berarti nilai pengerjaannya pun harus dilaksanakan oleh kalian berkelompok dan penilaiannya pun akan dinilai secara berkelompok. Bisa dibaca, di situ sudah ada apa yang harus kalian dikerjakan di LKPD kalian, dan tentunya apa yang ada di LKPD bisa kalian kerjakan. Sumber kalian banyak, bisa di buku pelajaran, bisa di informasi di internet kalian. Silakan gunakan HP kalian sebagai sumber. Jangan sampai ada yang mencari lain selain tugas di LKPD. Untuk mempresentasikan hasil dari LKPD kalian.
solusi-solusi dan dampak negatif dan dampak positif, kemudian solusi-solusi terbaik untuk